billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi di dalam rangka usaha kita untuk mempersegar iman dan rohaniyah kita, untuk meningkatkan ilmu, amal, dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan hadirin hadirat sekalian, ada salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern sekarang, terjadi di negara kita dan juga terjadi di negara-negara lain, yaitu ada satu kecenderungan banyak manusia mengalami keresahan dan kegelisahan batin. Keresahan dan kegelisahan batin seolah-olah telah menjadi ciri daripada kehidupan modern. Pada saat ilmu dan pengetahuan ditingkatkan, pada saat hasil-hasil pembangunan dalam berbagai macam proyek berhasil, tapi dalam waktu yang sama juga telah lahir sejumlah keresahan, kegelisahan rohaniyah di kalangan umat manusia. Kenyataan-kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa memang sekarang ini banyak orang-orang yang menghadapi dan mengalami keresahan rohaniyah, kegelisahan batin. Umpamanya saja, menurut penelitian, jumlah orang-orang yang bunuh diri di negara-negara yang sudah maju bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Kemudian juga kita pernah mendengar laporan bahwa jumlah anak-anak muda yang terlibat narkotik dan morfin juga tidak semakin berkurang, malah justru semakin bertambah. Bahkan kalau kita mencoba merenungkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak baik yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, banyak sekali disebabkan oleh adanya kegelisahan dan ketidaktenangan hati. Kenapa seorang bapa dan seorang suami dia harus meninggalkan rumahnya sendiri dimulai jam 12 malam untuk mencari hiburan di luar? Sebabnya karena dia tidak merasa at home di rumahnya sendiri. Dia tidak merasa bahagia dan istri tidak lagi menjadi sumber ketentraman dan ketenangan. Anak tidak lagi menjadi qurrata a'yun bagi dirinya. Ia gelisah, ia mencari kebahagiaan, ketenangan di luar. Ini adalah beberapa bagian kecil dari kenyataan-kenyataan yang memang menunjukkan bahwa dunia modern antara lain ditandai oleh adanya keresahan, kegelisahan rohaniyah. Jumlah perceraian di beberapa kota ternyata juga memberikan fakta lagi kepada kita. Ternyata jumlahnya juga cukup besar, dan malah kita sangat prihatin jumlah perceraian itu justru terjadi tidak di kalangan orang-orang yang rendah pendidikannya, tidak di kalangan orang-orang yang miskin, tapi justru di tengah orang-orang yang relatif telah terpenuhi keperluan hidupnya, dari orang-orang yang sudah cukup kaya, bahkan kalau menurut syariat mestinya bahagia, bahkan juga tidak sedikit terjadi di tengah-tengah orang-orang yang sudah terdidik. Hal-hal yang semacam inilah semakin menyadarkan kita bahwa hidup di dunia modern ini memang tidak bisa lepas daripada kehidupan beragama. Nampaknya agama inilah jawaban yang paling mujarab untuk mengatasi berbagai macam problem rohaniyah. Kita akan mencoba merenungkan kembali petunjuk-petunjuk Islam dalam mengatasi berbagai macam problem rohaniyah itu. Sekalipun kita merasa tidak terlibat dengan contoh-contoh yang saya kemukakan tadi, akan tetapi kita yakin yang namanya hidup di dunia ini tidak selamanya senyum,
hidup di dunia ini tidak selalu rata. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan goncangan-goncangan, kita harus berhadapan dengan gelombang kehidupan, kita harus berhadapan dengan badai kehidupan, dengan topan kehidupan. Bahkan menurut pengalaman kita, untuk memperoleh kesuksesan besar, kita harus siap menghadapi gelombang besar, dan kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan. Akhir-akhir ini banyak yang datang ke kantor saya, sejumlah anak-anak muda yang juga mengalami berbagai macam problem, menanyakan tentang sesuatu, bagaimana usaha dari segi agama untuk mengatasi berbagai macam problem rohaniah. Karena yang datang ke kantor saya sebagian besar adalah mahasiswa dan pemuda, maka 75% memang menyangkut masalah jodoh dan kabogoh. Jarang yang menyangkut masalah cicilan BTN. Ada seorang yang bertanya, menyatakan, saya katanya mengalami satu keresahan dan kegelisahan karena terus terang saja problem pacar saya. Dulu dia sudah setuju mau bersama-sama hidup sehidup semati, tapi sekarang belum mati, masih setengah hidup, sudah mau berpisah. Ada yang mengatakan sebetulnya saya setuju dan dia juga setuju, tapi sayang katanya calon mertua pika sebelah. Sampai ada yang bertanya, Pak, apa tidak boleh saya melakukan kawin lari? Saya katakan kalau mau kawin duduklah, jangan lari-lari. Pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu sering sekali disampaikan kepada para ustadz, kepada para guru agama, kepada para kiai, yaitu persoalan-persoalan yang nampaknya menjadi persoalan umum sekarang ini. Pernah datang ke rumah saya seorang bapak, dengan setengah menangis dia mengemukakan, saya katanya mendapatkan musibah, anak saya terlibat narkotik dan morfin di luar pengetahuan saya, dan ternyata sudah parah betul. Saya dengar katanya di Tasikmalaya ada pesantren yang bisa mengobati penyakit narkotik dan morfin ini. Lantas dia bertanya, apa tidak mungkin, Pak? Saya mendapatkan kesulitan katanya untuk berangkat ke sana karena tidak mempunyai ongkos. Apa tidak ada dana khusus dari majelis ulama untuk membiayai orang-orang yang memperoleh musibah seperti saya? Lantas saya katakan, Bapak nggak usah sulit-sulit berangkat ke sana, apalagi memakai ongkos yang cukup besar. Jadikanlah rumah Bapak menjadi pesantren, dan Bapak sendiri bertindak sebagai kiai. Seluruh keluarga berbapak adalah santri di pesantren yang Bapak pimpin. Tidak usah lagi mengeluarkan biaya. Lantas bagaimana caranya? Saya katakan ada resep lama. Resep lama inilah yang sering saya sampaikan kepada para pemuda, para mahasiswa ketika mereka menghadapi berbagai macam problem rohaniah. Barangkali ada baiknya apabila kita mencoba merenungkan resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diuji coba oleh Rasul dan para sahabat serta para ulama yang terdahulu. Kepada para pemuda dan mahasiswa yang bertanya tentang sesuatu, kesedihan, keresahan, keputusasaan, saya katakan ada resep lama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan bangunlah 1 jam atau 1 jam setengah sebelum subuh. Jadi kalau subuh itu jam 4:30, bangunlah kita jam 3 atau 3:30. Kemudian bersihkan gigi, karena kita akan menghadap Allah. Ada perintah dari agama, pertama kalau kita akan sholat, dianjurkan untuk membersihkan gigi. Kalau kita akan wudu juga dianjurkan membersihkan gigi. Bahkan kalau suami ketemu dengan istri atau sebaliknya juga bersihkan gigi. Jangan suami melihat istri, begitu lihat langsung batuk dan bersin. Jadi bersihkan gigi. Setelah membersihkan gigi, kemudian berwudu dengan sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur sambil
mengisap air pelan-pelan ke dalam hidung, kemudian keluarkan lagi, lantas membasuh muka sampai rata, kemudian mencuci tangan sampai dengan sikutnya, kemudian mengusap kepala sambil mengusap telinga, kemudian mencuci kaki, kemudian mendoa khusus. Setelah itu lakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat iftitah, untuk pembuka sebelum tahajud, atau sering disebut sebagai sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu ini boleh kita lakukan setiap saat, pada saat kita menghadapi goncangan batin, kesedihan, atau berbagai macam problem. Pada saat kita menghadapi kesedihan luar biasa, daripada hati kita dihadapkan atau dibebani oleh berbagai macam problem kesedihan ini, maka sebaiknya kita segera berwudu, melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu, setiap saat. Kemudian kita memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keadaan duka dan keadaan sedih. Atau kalau kita dalam keadaan puncak marah, kita dalam keadaan puncak marah yang luar biasa, kalau kita keluarkan ucapan, pasti kita banyak melukai orang, dan mungkin banyak orang menjadi lawan. Sebaiknya segera saja wudu, kemudian lakukan sholat 2 rakaat, dan selesai sholat kita mendoa kepada Allah, Allahumma rzuqni qalban mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa turdi biqada'ik. Ya Allah, berilah kami hati yang tenang, yang iman akan saat perjumpaan denganmu, dan rela menerima segala ketetapan dan kepastian darimu. Atau kita dalam keadaan menghadapi satu problem kesulitan, apapun yang menjadi persoalan, segeralah wudu, kemudian sholat 2 rakaat, lantas kita memohon kepada Allah, Allahumma farijal hammi kashifal ghammi tujibu da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhir, dan seterusnya. Yaitu memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan jalan pemecahan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. Barangkali tidak salah kalau seorang pemuda, seorang mahasiswa akan menghadapi ujian yang berat, silahkan lakukan sholat itu. Juga tidak salah kalau saudara-saudara akan berangkat meminang, barangkali takut ditalak, bisa bahaya, silahkan sholat. Ini bagi yang belum, bagi yang sudah jangan coba lagi, karena kita menganut prinsip pemerataan. Nah, untuk sholat malam ini berkaitan dengan sholat malam, namanya sholat iftitah sebelum tahajud. Jadi sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah. Terserah apa yang menjadi persoalan kita, mohonlah kepada Allah. Kalau ibu menghadapi satu problem, barangkali anak, mendidik anak sulit sekali, disuruh baik tidak baik, disuruh belajar tidak, diberi nasihat malah ikut ceramah, dipegang telinganya malah menggigit, disekolahkan malah pacaran, dipesantrenkan malah curi ikan. Daripada caci maki dan marah, bangun salat tadi, kemudian mendoa dengan doa Nabi Ibrahim. Ada contoh dari Nabi Ibrahim, doanya yaitu Rabbi habli minas salihin, Tuhan berilah kami keturunan yang saleh. Atau Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, Tuhan jadikanlah aku dan keturunanku terdiri dari orang-orang yang mau melakukan salat. Atau Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, Tuhan jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu tunduk patuh kepadamu. Kalau kita ingin melestarikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya tidak lepas lagi, maka kita bisa membaca doa Nabi Sulaiman, yaitu ada di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dzurriyyati. Tuhan, berilah kami kesempatan untuk bisa mensyukuri anugerah nikmat karuniamu. Doa dari Nabi Sulaiman. Kalau kita ingin cepat di penjara, juga ada doa dari Nabi Yusuf. Barangkali ada peminat mengisi asrama tidak bayar, maka doanya adalah Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Tuhan, lebih baik cepat-cepat saja saya ini di penjara daripada ada di sini. Tapi saya kira nggak usah diucapkan.
Kalau kita merasa banyak dosa dan kesalahan, ingin menghapuskan dosa, maka doanya ada dari Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pernah mengalami resah dan gelisah karena kekhilafan yang dilakukan oleh beliau. Beliau mendapatkan sejumlah penghargaan dari Allah. Pertama, beliau diangkat sebagai khalifah pertama di bumi. Sampai malaikat waktu itu bertanya, tidak mengerti kenapa wakilmu, khalifahmu di bumi adalah terdiri dari manusia. Allah memberikan jaminan dan jawaban bahwa Adam adalah yang paling tepat. Kemudian malaikat disuruh hormat kepada Nabi Adam, penghargaan untuk Nabi Adam. Kepada Nabi Adam diberikan sejumlah ilmu, mengetahui nama-nama berbagai macam benda yang ada. Dan kepada Nabi Adam diberikan anugerah, yaitu sorga, ditempatkan di sorga. Tetapi pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqraba hadhis syajarah. Satu saja pesanku, engkau jangan menghampiri pohon ini. Satu ujian. Saya kira ini adalah satu gambaran dan pendidikan bagi kita. Kekhalifahan artinya jabatan kepemimpinan. Diberikan ilmu artinya untuk mengetahui sesuatu adalah jelas ilmu pengetahuan. Kemudian Nabi Adam diberikan tempat artinya posisi yang baik. Nabi Adam diberikan kesempatan untuk mendapatkan penghormatan dan popularitas diri. Pada saat kita memperoleh ini, kedudukan, posisi dan jabatan, pengetahuan dan harta kekayaan, ingat, selalu ada ujian. Jangan menghampiri hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Pada saat kita menghampiri perbuatan yang dilarang oleh Allah, pada saat itu apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilang dari kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Fa'azallahumas syaitan. Syaitan membujuk Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tergelincir, lantas ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Nabi Adam mendapatkan pelajaran dan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam kemudian merasakan sedih, gelisah. Akhirnya beliau mendoa. Doanya juga ada dalam Al-Quran dan baik kita ucapkan pada saat kita ingin menghapuskan dosa dan kesalahan kita di akhir malam, yaitu Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, saya terlanjur berbuat dosa kepadamu. Seandainya engkau tidak memberikan ampunan dan maaf kepadaku dan tidak menyayangi aku, tentu aku ini termasuk orang yang rugi. Doanya harus sampai selesai minal khasirin, jangan separuh. Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, kami telah berbuat zalim kepadamu. Amin ya Allah. Semoga dipenuhi. Kacau ini namanya. Apalagi menjadi imam. Imam baca Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, kami telah berbuat dosa besar kepadamu. Makmumnya semuanya bilang amin Tuhan. ACC turut memohon dan menyetujui. Sudah dosa banyak malah minta investasi dosa lagi. Seluruh jamaah lagi turut mendukung supaya banyak dosa. Doa Nabi Adam. Ada contoh lain adalah dari Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah mendapatkan teguran dari Allah. Beliau resah, beliau gelisah. Kemudian beliau berdoa. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuhan, tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau, dan aku sudah terlanjur berbuat dosa kepadamu Tuhan, maafkanlah aku. Doa Nabi Yunus. Dan masih terdapat sejumlah doa-doa lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita mendapatkan kesulitan membaca doa itu karena bahasa Arab, silahkan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pahami. Mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, silahkan. Allah maha mengerti dan maha mengetahui. Karena ini doa diucapkan di luar upacara salat. Yang tidak boleh sama sekali diterjemahkan adalah salat, azan, qomat. Jangan mentang-mentang di sini dibuka musola, pagi-pagi nanti ketua DKM terus azannya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Nanti orang, kamu nih gila, azan bahasa Sunda, nggak boleh. Atau qomat bahasa Indonesia, nggak boleh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Mari salat, mari salat. Ngapain nih qomat bahasa Indonesia?
Jadi Busti Bahsar ini adalah upacara, sama saja dengan lagu Indonesia Raya. Walaupun Sunda asli Garut pisan, tidak boleh diterjemahkan dengan Indonesia lemah cai abdi, ya tetap Indonesia tanah airku. Upacara. Tapi di luar upacara Indonesia Raya silahkan, di luar upacara salat silahkan bahasa apa saja. Walaupun doa yang paling baik adalah diambil dari Al-Quranul Karim dan tahu artinya. Itu doa yang paling baik diambil dari Quran dan tahu artinya. Seorang mahasiswa bertanya kepada saya, waduh Pak, malu, ini persoalannya agak lain saya. Kalau minta rezeki, minta kesehatan, barangkali minta diampuni dosa itu agak pantas-pantas. Tapi saya ini problemnya jodoh Pak. Masa saya harus minta jodoh kepada Tuhan? Apa yang harus saya ucapkan? Kemana muka saya? Malu dong. Saya katakan gak usah malu kalau minta kepada Tuhan. Ucapkan saja, tapi jangan menggerutu pakai caci maki. Sampai mengatakan Tuhan terlalu, gak boleh ini. Apalagi sampai mengatakan Tuhan usia 25 tahun tapi pasaran masih sepi-sepi. Gak usah pakai begituan. Mintalah kepada Allah, gak usah malu. Kalau minta kepada tetangga itu boleh malu. Apalagi pakai kertas ditandatangani ketua RK, ketua RW, ketua DKM yang baru. Lantas ada masuk keluar toko dan industri, Pak, sumbangan jodoh Pak, sumbangan jodoh. Nah ini perlu malu. Jadi mohonlah kepada Allah, nggak usah, silahkan minta kalau memang kita sudah pantas. Tapi kalau baru SMA kelas 1 sudah minta jodoh, ya tahu diri lah, karena kelas 1 mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mohon maksimal, bangun lagi salat 8 rakaat, namanya tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 kali 2 8 rakaat. Boleh 4 rakaat 4 rakaat 2 kali. Tapi lebih baik 2 rakaat 2 rakaat, terutama untuk bulan selain Ramadan. Dan juga barangkali dengan 2 rakaat kemungkinan lupa rakaat itu sedikit kecil. Kalau 4 rakaat kan kita lebih setengah ngantuk, bangun, kemudian baru 2 rakaat, ini 2 apa 3 nih, kembali lagi, mulai lagi, baru 3 rakaat, ini 3 apa 4, kembali lagi, beberapa kali diulang lagi, akhirnya ya datang tiba subuh, habislah waktu tahajud itu. 8 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Setelah 2 8 3 jadi 13 rakaat dengan iftitah itu, kemudian bacalah doa, yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 80. Ini khusus doa tahajud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang bunyinya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkanlah aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik, dan berilah aku kekuasaan langsung daripadamu yang bisa menolong aku. Surat Bani Israel ayat 80. Doa ini, perintah ini dirangkaikan dengan perintah tahajud. Ayat 79 surat Bani Israel berbunyi, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Lakukan olehmu salat tahajud. Ini hanya ibadah tambahan, sunat bagimu, tidak wajib. Tetapi kalau kamu melakukan sholat tahajud, maka Allah akan memberikan posisi dan kedudukan yang terpuji di dunia ini dan di akhirat nanti. Apa maknanya posisi dan kedudukan yang terpuji? Bisa macam-macam. Mungkin kita bisa diangkat menjadi kepala daerah tingkat 4, ketua RT, dengan gaji PGA, peraturan gaji akhirat. Jadi ini maqamam mahmuda. Kemudian setelah itu wakul, dan ucapkan olehmu doa tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Selesai melakukan ini, setelah mendoa macam-macam sesuai dengan keinginan kita, apa yang menjadi problem kita, silahkan serahkan saja kepada Allah dengan gerakan melakukan ini. Dengan tadi 2 rakaat dengan 13 rakaat itu. Setelah semuanya dilakukan dan doa maksimal, berangkatlah jalan kaki ke masjid. Kalau memang di sekitar kita itu ada masjid, jalan kaki ke masjid.
Nabi mengatakan jalan kakimu ke masjid itu adalah ibadahmu. Langkahmu ke masjid itu bagian daripada jihad dan perjuanganmu. Langkahmu ke masjid itu adalah bagian daripada amal salehmu. Langkahmu ke masjid itu adalah bagian daripada usahamu untuk menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Langkahmu ke masjid akan mengangkat derajatmu, dan langkahmu ke masjid akan memberikan ketentraman dan ketenangan hatimu. Ke masjid tentu untuk melakukan sholat, bukan operasi sandal orang lain. Sampai ke masjid lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian mendoa kepada Allah, bebas terserah baca doa. Lakukan doa antara sholat dengan sholat, karena di antara sekian doa yang banyak didengar oleh Allah adalah doa di antara sholat dengan sholat. Lakukan doa antara azan dan qomat, karena Nabi pernah mengatakan di antara saat-saat ijabah itu dipenuhi doa kita antara lain antara azan dan qomat. Kemudian lakukan sholat subuh dengan 5 kualitas. Lakukan sholat subuh itu awal waktu. Jadi kepada masjid-masjid yang suka baca pujian-pujian itu sebelum subuh harus ada batasnya. Jangan sampai pujian terlalu panjang, salat subuh jadi kesiangan. Awal waktu di masjid, kalau memang ada masjid, kemudian berjamaah, apa jadi imam atau jadi makmum, kemudian ikhlas, betul-betul mencari ridha Allah, dan khusyuk. Yang terakhir ini memang agak sulit, tapi kita harus berusaha maksimal supaya kita bisa khusyuk. Ingat sesuatu, kembalikan bahwa kita sedang menghadap Allah. Jangan ingat sesuatu langsung melamun, selesai hampir salam. Jadi ingat sesuatu, kembalikan bahwa kita ini sedang sholat. Sebab tidak mungkin kita ini melupakan semua persoalan 100%. Ada saja kalau kita sedang sholat kemudian ada bunyi senjata, otomatis kita ingat ini senjata. Kalau kita mengatakan aneh lagi sholat itu senjata berbunyi nggak terdengar, ya namanya bukan khusyuk, tuli namanya nih. Wajar saja terdengar. Kalau kita sedang sholat kemudian ada orang membunyikan sepeda motor, wajar, motor, selesai sudah, kembali kita sedang sholat. Jangan motor berbunyi lantas melamun, pasti trail ini, bunyinya kayak begini, sambung lagi, pasti ini knalpotnya dibuka ini, beda nih baunya, bau pahit begini. Tambah lagi, pasti yang pakainya juga anak yang hitam itu, ketara gasnya dimain-mainkan. Jadi ini bersambung terus, apalagi sampai menyusun program kerja. Nanti turun di Jalan Pastur, cegat Kobutri, bayar 700 perak, turun terusun perapatan Pastur, maju lagi naik oplet, bayar 100 perak, turun Setiabudi, beli rokok eceran, korek api pinjam, selesai program kerja. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Jadi selama salat apa yang dikerjain sebetulnya ini? Jadi khusyuk ini. Memang ada peraturan di dalam sholat itu, dalam keadaan tertentu khusyuk ini bisa jadi korban. Kalau memang dalam keadaan yang sangat mendesak. Kalau kita sedang sholat di rumah, kemudian tamu datang dan tidak sabar, buka saja pintu itu. Asal jangan melangkah terlalu jauh, jangan membelakangi kiblat, dan jangan bicara. Tamu barangkali ada persoalan, dia sudah pukul pintu, punten. Nah, buka. Assalamualaikum, buka. Tapi jangan bicara. Biar dia masuk sendiri. Jangan, silakan duduk, maaf sedang sholat, nggak boleh bicara. Sarwajeng ini. Kalau jauh, takbirnya dikeraskan. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Tuli tamunya nih. Atau kita barangkali sedang sholat mau sujud, kemudian ada ulat. Ya buang saja ulat itu, sindrek. Jangan sampai kita sujud malah kena ulat. Cuma itu membuangnya jangan ke tempat sujud orang lain. Nantinya jadi pingpong ulat ini, oper sana, oper sini, nggak selesai-selesai. Jadi ini khusyuk tentu sedikit dikorbankan. Jadi hadirin sekalian, ini 5 kualitas. Sekali lagi saya ulang, cobalah melakukan sholat ini dengan 5 kualitas. Untuk sholat fardu, awal waktu, di masjid, berjamaah, khusyuk, ikhlas. Nah, untuk khusyuk ini bisa usaha kita, yaitu dengan jalan mengetahui apa yang kita baca. Yang kita baca itu kita tahu artinya.
Bacaan salat bukan bahasa mantra, tetapi bahasa dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat membantu kita. Setelah salat subuh dengan baik, kemudian sebut nama Allah 100 kali. 100 kali, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi tidak digabung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi subhanallah dibaca 33, bukan subhanallah 33, alhamdulillah 33, bukan begitu. Jadi subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, kemudian alhamdulillah juga 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Rupanya dari Asmaul Husna yang 99 itu, 3 ini dipilih oleh Rasulullah untuk didawamkan dibaca 100 kali setiap ba'da salat atau 500 kali dalam sehari semalam. Kalau doa tadi bisa diterjemahkan oleh bahasa apapun, maka khusus untuk bacaan yang ini tidak boleh diterjemahkan. Sebagaimana juga sholat dan azan qomat tadi. Jadi untuk subhanallah tetap harus subhanallah, tidak boleh diterjemahkan. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci, maha suci. Akhirnya kecicahem, terlalu dekat dengan jalan suci. Ini setelah selesai semua, silahkan mendoa, jalan kaki lagi ke rumah, mau belajar, mau tidur, mau istirahat, mau olahraga, silahkan, terserah. Cobalah tempuh ini. Kalau kita menghadapi keresahan, kegelisahan, atau kalau ibu melihat putrinya dalam keadaan gelisah, ditanya tidak menjawab dengan wajar, masuk ke kamar sulit keluar, kemudian makan tidak baik, belajar juga menurun, dia menghadapi problem. Jangan dimarahi. Ditanya nggak menjawab, baiklah, biarkan saja. Sebaiknya seorang ibu mengatakan, nanti ibu mau tidur di kamar tidurmu. Mau apa? Kita sama-sama tahajud. Lakukan ini, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak yang menghadapi problem, berbagai macam problem, yang bertanya kepada saya dan kemudian saya berikan resep ini, mereka mengatakan alhamdulillah Pak. Ada yang mengatakan persoalan yang saya hadapi terselesaikan tuntas. Ada yang mengatakan Pak, walaupun apa yang saya inginkan tidak berhasil 100% katanya, tetapi hati saya sekarang ini tentram dan tenang, mantap menghadapi tantangan itu. Jadi ini memang resepnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ajarkan ini kepada setiap orang yang resah gelisah. Jangan lari kepada narkotik dan morfin. Jangan lari hiburan-hiburan di atas jam 12 malam keluar itu. Tapi lakukanlah ini, akan tentram dan tenang hati kita. Para pemuda yang menghadapi ini, alhamdulillah jawabannya, alhamdulillah Pak, persoalan selesai. Ada yang mengatakan alhamdulillah hati saya mantap. Ada seorang ibu pernah mengatakan begini, tapi saya nggak berhasil Pak. Saya sudah tahajud, saya sudah salat, saya sudah mendoa, saya menangis, katanya tidak berhasil. Saya katakan sebetulnya ibu ingin apa ini? Kelihatannya serius betul. Saya ingin dapat arisan Pak. Nggak berapa, ini cuma arisan doang. Saya katakan arisannya berapa orang? 20 orang Pak. Nah, kalau arisan 20 orang, semuanya tahajud, semuanya mendoa, semuanya menangis, wayah nawe apa betot-betot doa ini. Tarik-menarik doa lah. Kalau semuanya dipenuhi kan nggak mungkin, namanya bukan arisan, itu bagi rata. Yang namanya arisan mesti gantian. Jadi saya katakan tahajud terus Bu, nanti nomor 20 juga dapat. Nggak bakalan jadi 60, atau yang peserta cuma 20 orang. Nah, apa yang saya sampaikan ini, saya ingin memperkuat dengan pernyataan-pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, mengenai qiyamul lail ternyata memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian secara khusus. Kita ingin ungkapkan kembali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan dan membiasakan qiyamul lail. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pidato di hadapan para sahabat yang mendengarkan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh beliau menyatakan, Ayyuhan nas, wahai manusia, ufshus salam, kata Nabi, budayakan salam, sebarluaskan salam. Salam hendaklah digemakan dan dibudayakan dalam kehidupan kita. Ibu, bapak yang ingin melepaskan anaknya, putranya ke sekolah, dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, hantarkanlah dia dengan salam. Ujang, Nyai, atau siapa lagi, Ananda, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam Bu.
terasa sebagai keluarga Islam. Hantarkan dengan salam. Jangan anakmu sekolah, ibunya bilang, bye-bye. Loh. Anaknya bertanya, apa sih bu bye-bye? Cicing saya dibekem kok ai. Salam. Nggak usah kita malu kalau orang lain mengucapkan salam kepada kita, kemudian kita menjadi marah. Kita sedang berada di tengah-tengah kota, orang lain baca Assalamualaikum. Situasi kondisi ya tuh. Salam itu di mana-mana kita ucapkan. Salam ini milik kita. Gemakan salam. Ufsyus salam, kata Nabi. Budayakan salam, sebarluaskan salam. Wat'imut ta'am, dan siapkan diri untuk selalu menolong, memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan makan. Jadi sediakanlah dalam hidup kita, menyediakan rezeki kita untuk menolong orang-orang yang lemah, terutama memberi makan kepada orang yang memang memerlukan makan. Kemudian wasilul arham, dan hubungkan tali silaturahmi persaudaraan. Kita diperintahkan oleh agama bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh punya musuh. Satu-satunya yang boleh dimusuhi oleh kita ialah syaitan menurut Quran. Dan kemudian kita terpaksa memusuhi orang karena orang itu mengikuti jejak-jejak syaitan. Kita tidak boleh mempunyai lawan, kecuali lawan kita satu-satunya adalah syaitan. Itu dinyatakan oleh Al-Quran. Hendaklah bersilaturahmi. Malah Nabi menyatakan, Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata birahmatih. Ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar seseorang. Ada 3 sikap yang kalau kalian memilikinya, kalian akan memasuki surga dengan tanpa dengan proses hisab yang ringan, dan kalian akan memasuki surga dengan rahmat Allah. Yaitu kata Nabi, tasilman qata'ak. Engkau harus siap menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memusuhi kamu. Jadi orang memusuhi kita malah kita datangi ke rumahnya. Sudahlah kita selesaikan, kita habiskan. Kita ini hidup bertetangga. Sayalah yang minta maaf. Walaupun kita tahu dia yang salah. Ini adalah ciri jiwa besar. Hubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memusuhi kamu sekalipun. Dan yang kedua katanya, wa'ti man haramak. Siapkan engkau untuk menolong dan memberi orang lain yang tidak pernah mau memberi kepadamu. Menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kepadamu. Tolonglah orang lain walaupun orang itu malas menolong kita. Dan kemudian yang ketiga katanya, yaitu wa'fu amman zalamak. Siapkan dirimu untuk memaafkan, mengampuni orang yang berbuat zalim dan aniaya kepadamu. Nah, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, wah, ini enak orang lain, gak enak di kita ini. Orang lain memusuhi kita, kita mesti bersilaturahmi. Orang lain kikir sama kita, mesti kita beri. Orang lain tidak pernah mau menolong, kita tolong. Orang lain berbuat dosa, lantas kita maafkan. Kita merasa rugi. Nabi menyatakan, buktikan bahwa engkau adalah umatku, bahwa engkau mempunyai pribadi besar, bahwa engkau mempunyai jiwa besar. Silman qata'ak, wa'fu amman zalamak, wa'ti amman haramak. Wa'ti man haramak, yaitu hubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memusuhi kamu sekalipun, kemudian berilah orang yang kikir sekalipun, kikir kepadamu sekalipun, dan kemudian maafkan orang lain sekalipun orang itu berbuat zalim kepadamu. Ini wasil arham. Kemudian hubungkan tali persilaturahmi. Wasallu bil lail wan nas niyam, dan lakukanlah salat pada waktu orang-orang itu sedang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan memasuki surga dengan salam, dengan selamat. Seorang sahabat dalam kesempatan lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, terangkan kepadaku sesuatu amal yang apabila saya kerjakan saya akan memasuki surga Allah. Rasul menjawab, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at'imit ta'am,
wa ufshus salam wasilil arham wa salli bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berikan makan kepada orang lain yang memerlukan makan, kemudian tebar luaskan salam, hubungkan tali silaturahmi, lakukan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur, maka kamu akan memasuki surga dengan salam, dengan selamat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai qiyamul lail, salat malam. Menurut sahabat Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang mempunyai keahlian di bidang tafsir Quran. Beliau mengatakan, salat malam itu adalah merupakan salat wajib semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak turun surat Al-Muzammil. Kemudian ditetapkan bahwa salat malam itu menjadi sunat setelah salat yang 5 waktu saja yang diwajibkan. Tetapi sekalipun salat malam itu sudah dinyatakan sunat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sekitar 23 tahun itu hampir tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Jadi selama 23 tahun Rasulullah tahajud terus-terusan, seperti kita selama 23 tahun tidak tahajud terus-terusan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan taubat terus-terusan, dosa tidak pernah, seperti kita mempunyai kebiasaan dosa terus-terusan dan taubat tidak pernah. Salat malam. Dalam surat Al-Muzammil wahyu yang ketiga itu Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangun lakukan salat malam. Bangun lakukan salat malam. Kemudian Allah memerintahkan lagi, warattil Quran, dan bacalah Quran. Ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama tentang kemampuan semua kita bisa membaca Al-Quran. Usahakanlah semua kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Sebab salah satu jalan untuk memperoleh ketentraman, ketenangan hati juga kemampuan bisa baca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran, kemudian setelah membaca Al-Quran, Allah memberikan janji bagi mereka yang qiyamul lail dan baca Al-Quran, yaitu inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu ucapan yang berbobot. Ada janji dari Al-Quranul Karim dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang memelihara salat malam, yaitu pertama qawlan thaqila, ucapan yang berbobot, dan yang kedua qawlan sadida, ucapan yang selalu berkesan, dan yang ketiga qawlan ma'rufa, ucapan yang selalu baik, terpimpin baik. Ini qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Allah menyatakan sesungguhnya bangun di akhir malam itu yang paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan paling mantap ucapan-ucapan pada waktu akhir malam itu. Mengenai qaulan tsaqila yang dulu oleh ahli tafsir dikatakan ayat Al-Quran, artinya Al-Quran, kemudian ditafsirkan juga adalah yaitu ucapan pernyataan yang berbobot. Ini ada satu pengalaman. Dulu saya pernah masuk di sebuah pesantren, Fakultas Gastrologi jurusan Perlibetan. Ini Pak Kiai ini kalau menyampaikan sesuatu, kalau saya nilai sekarang ilmu retorika, ilmu cara berpidatonya barangkali nilainya 5, gak luluslah kalau jadi mahasiswa saya. Artinya beliau ini tidak mempunyai keahlian di bidang retorika berpidato. Ilmu komunikasi masanya juga barangkali 5 lah, tidak lulus. Tidak punya ilmu tentang itu. Beliau juga bicara tidak pernah panjang-panjang, dan kalau dilihat dari segi kata-kata tidak menarik. Beliau berbicara 2-3 menit saja, tetapi kesannya sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena beliau ini memelihara salat malam. Beliau cuma mengatakan, kalau kamu mengaku saya ini sebagai gurumu, ada satu pesan, catat olehmu seumur hidup, dalam 1 minggu hendaklah lakukan salat tahajud. Kalau tidak kamu lakukan ini, tidak usahlah kamu mengaku saya ini sebagai gurumu. Pernyataan itu selalu saya dengar, berkesan, qaulan tsaqila, ucapan berbobot. Kalau seorang ibu, seorang bapak menasihati anak kok sulit sekali, barangkali karena ucapan kita tidak tsaqila, tidak berbobot. Apa caranya? Bangun malam, salat tahajud, supaya berbobot.
qawlan thaqila. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan begini, "Alaikum biqiyamil lail." Hendalah kalian memelihara salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Jadi menurut catatan sejarah, salat malam itu adalah merupakan kebiasaan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh sebelum Nabi Muhammad dulu. Bukan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ternyata juga kebiasaan Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa dan segenap nabi-nabi Allah biasa memelihara salat malam qiyamul lail. Da'bus salihin qablakum. Malah kalau kita pelajari sejarah orang-orang besar yang berprestasi besar dalam dunia ilmu, dunia perjuangan, ternyata mereka itu orang-orang yang biasa memelihara salat malam. Salah satu contoh adalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menulis sejumlah buku, di antaranya adalah Al-Um, kitab fikih. Ini sudah berusia 1250 tahun. Tetapi bukunya sampai sekarang masih dikagumi oleh dunia. Pengaruh pendapat Imam Asy-Syafi'i sampai sekarang diikuti oleh tidak kurang dari 200 juta manusia pendapatnya. Ini artinya memang berbobot. Apa tradisi Imam Asy-Syafi'i? Sejak usia belasan tahun beliau memelihara qiyamul lail, salat malam. Kalau kita mempelajari Islam, kita tidak mungkin tidak berkenalan dengan seorang yang bernama Imam Al-Ghazali, yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Karya-karyanya yang baik antara lain adalah Ihya Ulumuddin, kemudian juga Tahafutul Falasifah dan sejumlah karya-karya besar. Di antara buku-buku itu Ihya Ulumuddin mendapatkan perhatian yang luar biasa. Entah berapa ratus bahasa yang kemudian menjadi terjemah dari Ihya Ulumuddin. Salah satu kebiasaan Al-Ghazali adalah memelihara qiyamul lail, dan masih banyak contoh-contoh lain. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Salat malam itu tradisi dan kebiasaan orang-orang saleh sebelummu. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Dan salat malam itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita ingin bertaqarrub kepada Allah, selalu bersama Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, salah satu jalan adalah melakukan salat malam. Wa maghfaratun lis-sayyi'at. Dan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Kalau kita merasa banyak dosa dan kesalahan, salah satu jalan adalah melakukan salat malam. Wa manhatun 'anil itsmi. Dan salat malam itu bisa mencegah diri kita dari kemungkinan dosa, membentengi diri kita dari kemungkinan dosa. Terus terang, hidup ini memang sulit kita berhindar dari dosa. Tujuan baik, tapi karena dilandasi oleh emosi jadi dosa. Seorang ibu tujuannya baik, ingin mendidik anaknya supaya jadi soleh, tapi karena tidak sabar, karena emosi, lantas malah jadi dosa. Anak dididik tidak bisa keluar ucapan, sialan lu dasar anak bapaknya. Sudah jadi dosa ini namanya. Kenapa mesti nyalahkan bapaknya? Atau bapaknya juga sama persis kayak ibunya. Mertua juga lagi kecil kayak begini, saling salah menyalahkan. Tapi kalau anak baik, bapaknya bilang persis kayak bapak. Ibunya juga begitu, wah dasar turunan ibu, ini persis 100%. Jadi hadirin sekalian, ini jadi dosa. Atau seorang ibu yang jengkel mendidik anak, kemudian tidak lantas keluar, tidak mau, tidak jadi baik, keluar ucapan-ucapannya, kurang ajar, kurang asam, kamu mati loh, biar dimakan harimau pelan-pelan. Jadi dosa lagi ini. Dengan tahajud katanya kita akan dibentengi dari kemungkinan dosa itu. Wa manhatun 'anil itsmi wa matradatun lidda'i 'anil jasadi. Dapat menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Apa hubungan logiknya ini? Hubungan rasionalnya ini tahajud dengan menghilangkan penyakit. Sebagaimana kita ketahui, penyakit yang diderita oleh seseorang itu sebagian besar adalah disebabkan karena problem-problem rohaninya. Karena resah, karena gelisah, karena sedih, karena mudah marah, karena buruk sangka, atau karena menginginkan sesuatu yang tidak
dapat diraih, tidak dapat diperoleh, atau juga mempunyai penyakit-penyakit rohaniah lain seperti sombong, takabur, ingin selalu dipuji, penyakit rohaniah. Nah, dengan tahajud ini memang kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas apabila hati kita menjadi tenang. Wa mutradatun liddai anil jasadi. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh datang ke dokter. Datanglah ke dokter dan beli obat ke apotek dan kemudian lakukan sholat malam. Wa mutradatun liddai anil jasadi. Waduh, luar biasa ini tahajud ini. Tahajud dah. Jam 7 sudah tidur. Isya belum. Jam 3 bangun, langsung tahajud. Tidur lagi, subuh jam 9. Rusak ini namanya. Kalau saya anjurkan tahajud itu artinya ya isya dengan subuh juga sudah mantap. Yang 5 waktu itu sudah mantap. Tidak mungkin kita melaksanakan tahajud sedangkan isya dan subuh ditinggalkan. Itu salah. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Seorang ibu mengatakan, saya juga tahajud pak, kalau bapaknya lagi nggak ada. Kalau bapaknya lagi di rumah ya kasihan bapak dong, apalagi musim hujan kayak begini. Ya ini juga perlu dipertimbangkan dalam rangka jalur pemerataan. Barangkali di program 1 minggu 1 kali. Waduh terlalu berat pak, 1 minggu 1 kali. Ya 14 hari 2 kali lah. Masih sulit juga 21 hari 3 kali. Masih sulit juga 28 hari 4 kali. Silahkan asal jaraknya sama saja. Ini mengenai qiyamul lail. Dalam hal berkeluarga Nabi menganjurkan, hendaklah katanya sewaktu-waktu suami dan istri menyediakan waktu untuk bangun di akhir malam. Kalau suami yang duluan bangun, kemudian bangunkan istri, bu kita tahajud, kita sudah banyak memperoleh nikmat rezeki dari Allah, kita tahajud. Istrinya bilang, situ aja tahajud, saya terima jadi aja. Atau istrinya yang bangun, bangunkanlah suami pak, kita tahajud deh sama-sama. Ya, tahajud situ yang punya keperluan, saya kan jelas gajinya. Bangunlah bersama, tahajud. Nabi menyatakan kalau seorang suami istri itu kemudian bangun fayaquman, mereka berdiri melakukan sholat. Suami dan istri itu fi baitihima, di rumah mereka. Tidak disebutkan apakah kontrak atau nyewa, pendeknya di rumah yang ditinggali. Fayadhkuranillah, kemudian di rumah itu dia berzikir, ingat kepada Allah, mendoa kepada Allah. Maka di akhir malam itu maka Allah menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka kepada keluarga itu akan diberikan ampunan, diberikan barakah. Malah dinyatakan Allah merasa malu kalau tidak memberikan ampunan kepada mereka. Allah merasa malu kalau tidak memberikan rizki kepada mereka, dan Allah merasa malu kalau tidak memberikan barakah kepada keluarga mereka. Nikmat sekali. Jadi ada baiknya sekali lagi sewaktu-waktu bangunlah suami istri. Maaf kepada yang belum laku, sabar untuk melakukan sholat malam. Barangkali tidak salah juga kalau putra kita yang sudah cukup dewasa sewaktu-waktu juga dibangunkan untuk melakukan sholat malam. Sebagian besar ulama membolehkan untuk melakukan sholat malam dengan berjamaah, tapi ada yang tidak membolehkan. Saya berpendapat boleh, cuma tetap suami harus menjadi imam. Sama kalau sholat fardu juga suami harus menjadi imam, istri menjadi makmum. Tidak boleh istri menjadi imam walaupun istri lebih fasih bacaannya. Kenapa? Rupanya enggak tahu sebabnya, tapi Quran dan hadis tidak menjawab. Saya menduga barangkali Rasulullah tidak begitu percaya kepada laki-laki kalau berjamaah di belakang. Nggak bakalan beres laki-laki itulah. Rasul tahu betul. Ya sebetulnya maaf, ini rahasia intern perusahaan. Jadi laki-laki itu di depan lah, nggak usah di belakang. Kalau di belakang nggak beres, sujud mata ke depan. Lah ini sujud apa observasi? Jadi di depan. Nah, kalau melakukan sholat kemudian jahar bacaannya, tentu pak suami ini harus tahu bacaan dan rukun sholat. Oleh karena itu dianjurkan setiap suami itu harus bisa menjadi imam sholat. Harus bisa menjadi imam sholat. Jadi itu adalah kewajiban setiap suami bisa menjadi imam sholat. Menjadi imam sholat tentu syarat rukun sholat harus tahu. Nggak mungkin seorang istri bisa khusyuk sholatnya kalau suaminya ruku tetapi punggungnya tidak rata, ya, tidak sempurna.
Atau sujud, kemudian kaki mestinya ditaruh di tempat salat, ini naik bersama-sama dengan bagian belakang ke atas. Ini apa nih, mau terbang apa mau apa ini kayak begini? Bacaan-bacaan tentu juga harus tahu. So bagaimana mungkin kalau kita 8 rakaat, 3 rakaat di 11 tuh. 11 rakaat kalau hafal cuma kulhu saja kan repot juga. Jamaah sama anak-anak begitu waladhdallin, anaknya bilang, "Bu, pasti kulhu nih." Kulhu terus sampai lecet kulhu. Begitu waladhdallin tarohan, kulhu lagi yang keluar. Semua ilmu sudah dikerahkan, hanya kulhu aja. Sampai anaknya bilang, "Bu, barangkali bapak ini Mister Kulhu ya." Habis seumur hidup kulhu terus. Ibunya bilang, "Pak, kalau salat jangan kulhu terus." Malu dong sama anak ini, gengsi. Kok kulhu terus, ganti yang lain, yang pendek-pendek. Bapaknya bilang, kalau yang pendek bapak juga apa. Nggak, jangan menghina sama suami, anak kiai ini jelek-jelek juga. Yang pendek, kalau yang panjang kan bisa rematik berjamaah kita. Qul a'udzu falaq apa satu baris, jangan menghina. Cuma satu baris saja kok. Masa nggak hafal? Emangnya bodoh? IQ nih. Oh, pakai IQ segala macam. Begitu waladhdallin langsung qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Dah. Anaknya bilang, "Pak, kok qul a'udzu bil falaqnya cepat betul ini. Oh, bisa cepat cepat begini." Diam lu, bekem sia. Bekem lagi anak. Nah, hadirin sekalian, ini tentang sholat. Memang perlu dalam rumah tangga, apalagi kalau kita agak jauh ke masjid. Sholat di rumah itu indah sekali, suasananya lain, ada suasana rohaniah. Bapak jadi imam, anak berjamaah, nikmat sekali. Bagaimanapun dalam keadaan kita kesulitan ekonomi, ada satu suasana rohaniah. Anak kita yang baru 3 tahun sudah bisa qomat, aduh, terdengar oleh kita, nikmat sekali. Walaupun masih cadel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, anak kita sudah bisa qomat, nikmat. Selesai sholat, anak itu mendoa, doanya untuk ibu dan bapak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, ampuni dosaku, ampuni dosa ayahku, ampuni dosa ibuku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Terdengar oleh ibu, Gusti, pun anak doakan abdi, Gusti. Ini anak namanya qurrata ayun ini. Nikmat sekali. Jangan di rumah itu sehari-hari cuma duit. Tuh anaknya, tuh inungnya duit. Ya memang duit perlu, tapi jangan jadi wiridan. Selesai sholat, anak itu bersimpuh di pangkuan bapak dan di pangkuan ibu. Dia meminta doa. Bu, besok saya mau ujian, doakan. Doakan sayang, sambil dipegang-pegang kepalanya, doakan sayang. Nah, hadir ini suasana rohaniah seperti ini, qurrata ain. Silahkanlah pelihara sholat dan sewaktu-waktu bangun sholat malam. Insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, di setiap malam itu katanya ada satu malam, ada satu saat. Inna fil laili la sa'ah, dalam setiap malam itu ada satu saat, ada satu momen, ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Setiap malam itu ada satu saat, ada satu momen, ada satu waktu yang tidak ada seorang muslim pun mendoa kepada Allah meminta kebaikan di dunia dan di akhirat pas dengan waktu itu, kecuali doanya itu pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada saat ijabah. Jam berapa? Ya kira-kira tadi 1,5 jam, 1 jam sebelum subuh itu. Sediakanlah waktu untuk mendapatkan satu momen di mana kalau kita memohon kepada Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi malah dinyatakan, setelah Rasul menyatakan yanzilu rabbuna, seolah-olah Allah itu turun ke bumi dan Allah menantang kepada manusia di akhir malam itu, abdiku, 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 saat ini adalah saat yang terbaik engkau meminta kepadaku, mintalah, mintalah, aku akan penuhi permintaanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita, berdoa, berdoa. Tidak ada jarak antara engkau dan aku, tidak ada batas antara engkau dan aku. Engkau minta, aku penuhi. Akhir malam silahkan berdoa, insya Allah
Kita akan memperoleh sesuatu yang kita inginkan kalau kita sudah bisa memelihara sholat malam dan sholat yang wajib. Malah Rasulullah memberikan janji, katanya nanti di akhir zaman setelah terjadinya kiamat seluruh dunia ini hancur, maka seluruh manusia dikumpulkan di alam mahsyar, di satu tempat berkumpul manusia. Ketika suasana dalam keadaan hening, semua manusia waktu itu merasakan apa yang hasil daripada amal di dunia. Ada yang menampakkan wajah yang indah dan berseri-seri, ada yang menampakkan wajah yang kelam dan menakutkan, ada yang terlihat payah sekali sesuai dengan amal mereka. Ketika itu terdengar satu suara, bunyi suara itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainal ladzina tatajafa junubuhum manil madaji?" Siapa di antara kalian yang siap meninggalkan tempat tidur di akhir malam untuk menghadap Allah, ruku dan sujud salat kepada Allah? Fayakumun, sabda Rasulullah, berdirilah sekelompok orang yang nampak wajahnya berseri-seri dan indah. Wahum khalil, ternyata tidak banyak yang berdiri itu, cuma sedikit yang berdiri. Tunggu saat-saat hisab dan perhitungan, penghargaan kepada mereka yang melakukan salat malam. Tentu kalau kita salat malam dan akhlak sudah baik. Walaupun sholat malam terus, maling jalan terus, yang nggak bisa beres. Sholat malam jalan tapi bertengkar terus, tidak bisa sholat malam jalan terus, tetapi juga ribut dengan tetangga jalan terus, tentu tidak demikian. Akhlak baik, sholat malam insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.